Halo adik-adik pelajar, bagaimana kabarnya? Masih betah belajar di rumah saja kan? Nah, kali ini kita berjumpa lagi di channel ini. Kita akan melanjutkan pembahasan soal UN SMP mata pelajaran matematika. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dan kakak beritahukan juga bahwa ini adalah video kedua dari pembahasan soal UN SMP Matematika. Jika kalian ingin memperoleh materi yang utuh, silakan ikuti link yang telah kakak sertakan di bagian bawah dari video ini. Pada video kedua ini, kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Bagaimana? Sudah siap? Sebelum kita membahas soalnya, mari kita ikuti pengetahuan dasar apa yang harus kalian miliki sebelum bisa melanjutkan ke contoh soal. Yang pertama, mengenai persamaan linier satu variabel yang kita singkat PLSV. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu seperti berikut. AX tambah B sama dengan C. Ya, tentunya A, B, dan C ini berupa angka atau bilangan ya. Nah, dengan X-nya ini adalah variabel. Tentu saja boleh diganti dengan simbol lain. Hanya saja harus ada satu variabel yang berpangkat 1. Dan A ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau sama dengan 0, jadi variabelnya nanti hilang begitu. Jadi inilah bentuk umum dari VLSV. Ada satu variabel yang berderajat 1 atau berpangkat 1. Nah, ciri lain dari yang namanya persamaan tentu saja harus ada tanda sama dengan ini. Jadi ada variabel, ada tanda sama dengan, dan membentuk sebuah pernyataan begitu. Atau mudahnya kita beri sajalah contohnya seperti ini, misalnya 2x tambah 3 sama dengan 0 begitu. Ini tambah 3-nya harus ada, tidak harus ada. Boleh saja misalnya 2x sama dengan 0 atau sekian x sama dengan sekian begitu. Contoh lain misalnya. Nah ini 5 min 4x sama dengan min 1. Nah ini tempatnya atau sukunya ini boleh ditukar, artinya tidak harus yang ada x-nya di depan begitu ya. Boleh di belakang juga atau boleh juga di sebelah kanan sini gitu. Jadi tidak harus seperti ini, tidak baku seperti ini. Yang jelas harus ada yang memuat satu variabel, harus ada tanda sama dengannya. Berikutnya, sifat dari persamaan linier satu variabel. Nah, kita mengulang saja dari pelajaran yang dulu sudah pernah kalian dapatkan di kelas sebelumnya. Yang pertama, dalam persamaan linier satu variabel itu kedua ruas boleh ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau ruas kiri ditambahin suatu bilangan, maka ruas kanan juga harus ditambahin dengan bilangan yang sama. Sifat yang kedua, dalam persamaan linier satu variabel, kedua ruas boleh dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kedua sifat ini akan lebih jelas nanti kalau kita gunakan dalam membahas soal. Berikutnya, bilangan yang dapat menggantikan variabel sedemikian sehingga menghasilkan pernyataan yang benar disebut dengan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Misalnya yang ini, contoh ini 2x tambah 3 sama dengan 0. Nanti kalau kita ganti x-nya dengan sebuah bilangan dan ini hasilnya menjadi benar sama dengan 0, maka bilangan yang kita gunakan untuk mengganti itu disebut dengan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel ini. Yang kedua, pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat PTLSV. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel itu sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya adalah AX plus B lebih dari C. Nah, untuk pertidaksamaan memuat tanda ini. Nih, ada tanda lebih, ini namanya tanda lebih begitu ya. Lalu berikutnya juga bisa berbentuk AX tambah B kurang dari C.
AX tambah B lebih dari atau sama dengan C. AX tambah B kurang dari atau sama dengan C. Jadi, pertidaksamaan linier satu variabel itu pasti akan memuat salah satu dari tanda-tanda berikut dari 4 tanda ini ya. Dengan ketentuan bahwa sama seperti tadi, X-nya adalah variabel dan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti ini, 2X tambah 3 lebih dari 0. Jadi, memuat tanda lebih dari. Atau contoh berikutnya, 5 min 4X kurang dari sama dengan min 1. Sifat pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, nah ini masih sama dengan yang sebelumnya tadi, sama dengan sifat persamaan linier satu variabel. Yaitu dalam pertidaksamaan linier satu variabel, kedua ruas boleh ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Demikian juga sifat kedua, dalam pertidaksamaan linier satu variabel, kedua ruas juga boleh dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Yang membedakannya adalah sifat yang ketiga. Jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan harus dibalik. Ya, jadi nanti kalau pertidaksamaannya ini kita kalikan dengan bilangan negatif, atau kita bagi dengan bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Yang lebih dari menjadi kurang dari, dan begitu sebaliknya. Atau yang lebih dari sama dengan akan menjadi kurang dari sama dengan, atau sebaliknya juga. Kemudian, bilangan-bilangan yang dapat menggantikan variabel sedemikian sehingga menghasilkan pernyataan yang benar itu disebut dengan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi karena nanti memuat tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu nanti pasti bilangan yang memenuhi itu ada banyak, mungkin lebih dari satu begitu ya. Sehingga bilangan-bilangan itu disebut dengan istilah himpunan penyelesaian. Jadi bukan hanya penyelesaian begitu. Nah, karena berupa himpunan nanti bisa saja dituliskan dalam pernyataan biasa, bisa juga dituliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan begitu. Baiklah, mari kita mulai dengan membahas soal pertama. Diketahui K adalah penyelesaian dari persamaan berikut. 1/6X tambah 2 sama dengan 1/2X min 1/2. Nilai 2K min 1 adalah, nah ini pilihannya. Nah di sini kita diberikan sebuah persamaan. Berarti kita harus mencari penyelesaian dari persamaan itu. Nah kemudian yang ditanyakan bukan hanya sekadar penyelesaiannya, tetapi itu ada perhitungan berikutnya begitu. Tidak apa-apa, jadi kita selesaikan secara bertahap terlebih dahulu. Kita cari dulu penyelesaian dari persamaan ini. Nah, sebaiknya kalian coba terlebih dahulu mengerjakan sendiri dengan mempause video ini. Mari kita bahas bersama. Kita tulis terlebih dahulu persamaan yang diketahui. 1/6X tambah 2 sama dengan 1/2X min 1/2. Nah, pertama-tama kita terapkan sifat dari persamaan linier satu variabel, yaitu kedua ruas boleh ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Dalam hal ini, kita kurangkan kedua ruas dengan bilangan 2 atau kita tambahkan min 2 di kedua ruas. Di sebelah kiri kita tambahkan minus 2, di sebelah kanan kita tambahkan minus 2. Kenapa minus 2? Karena kita ingin menghilangkan plus 2 ini. Jadi kalau plus 2 kita tambahkan minus 2. Kalau minus 3 misalnya kita tambahkan 3 di kedua ruas begitu. Nah kalau ini kita hitung akan menjadi seperti ini. Plus 2 dan minus 2-nya ini tentu saja akan hilang karena hasilnya 0. Sehingga yang tinggal di sebelah kiri hanya 1/6X. Sama dengan, nah di sebelah kanan mengikuti. Nah kalau kita abaikan langkah kedua ini, maka seolah-olah bilangan plus 2 yang di sebelah kiri ini pindah ke sebelah kanan menjadi minus 2. Nah itu sebenarnya terjadi karena kita menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu minus 2 tadi begitu. Yang di sebelah kanan seolah-olah hilang itu karena hasilnya jadi 0 begitu.
Kalau kita lanjutkan, maka sekarang kita tambahkan kedua ruas lagi dengan bilangan yang sama. Yang sama mana? Yaitu bilangan minus setengah X, karena kita ingin menghilangkan setengah X yang sebelah kanan ini. Nah, kalau itu kita lakukan, maka di sebelah kiri akan ada setengah X, di sebelah kanan setengah X-nya hilang. Nah, demikian. Jadi, seolah-olah setengah X ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus setengah X. Padahal asalnya tadi kita menambahkan ruas kiri maupun ruas kanan dengan bilangan minus setengah X. Yang di sebelah kiri menjadi muncul minus setengah X, yang di sebelah kanan hilang setengah X-nya karena ketemu dengan minus setengah X itu. Jadi mudahnya seolah-olah setengah X ini pindah ruas ke kiri menjadi minus setengah X. Nah, karena sekarang yang bervariabel sudah berkumpul di satu ruas dan yang tidak bervariabel sudah kumpul juga di satu ruas, maka kita bisa mengerjakannya lebih lanjut. Nah, sebelum menghitung ini agar tidak rumit perhitungannya, ini memuat bilangan-bilangan pecahan begitu, jadi ini terkesan seolah-olah lebih rumit, maka kita akan menghilangkan bentuk pecahannya itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang merupakan KPK dari penyebut-penyebut pecahannya ini. 6 dan 2 KPK-nya adalah 6. Jadi kita kalikan 6 kedua ruasnya. Hasilnya seperti itu. Jadi kalau super 6X kali 6 hasilnya adalah X. Setengah X kali 6, setengah kali 6 itu jadinya 3, ya benar, sehingga ini jadinya minus 3X. Demikian juga 1 setengah kita kalikan dengan 6, itu hasilnya adalah 9. 2 kita kalikan dengan 6, itu hasilnya adalah 12. Sehingga bentuknya seperti ini. Dalam mengalihkan persamaan dengan bilangan yang sama, maka semua suku pada semua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama itu. Yang mana disebut dengan semua suku? Suku-suku itu dipisahkan oleh tanda plus dan minus, sehingga 1/6X ini adalah sebuah suku, min setengah X ini adalah sebuah suku, demikian pula di sebelah kanan min 1/2 ini adalah sebuah suku, min 2 ini adalah sebuah suku, sehingga semuanya dikalikan dengan bilangan yang sama itu, yaitu 6 ini. Kalau nanti misalkan ruas itu berbentuk perkalian, maka semua bilangan yang terlibat dalam perkalian itu dianggap satu suku saja. Demikian juga kalau melibatkan pembagian atau per. Semua bilangan yang terlibat dalam pembagian itu dianggap satu suku. Kakak ulangi, yang dianggap sebuah suku itu dipisahkan oleh tanda plus dan atau tanda minus. Mari kita lanjutkan. X dikurangi 3X, ini tentu saja hasilnya adalah min 2X. Demikian pula di sebelah kanan ini hasilnya adalah min 21. Seperti itu. Kemudian bentuk terakhir ini kita sama-sama bagi dengan minus 2, begitu. Nah, kalau kita bagi dengan minus 2, itu hasilnya adalah X sama dengan 21/2. Nah, kita sudah menemukan nilai X, tetapi bukan itu yang ditanyakan. Karena penyelesaiannya itu adalah K, maka K sama dengan X, sama dengan 21/2 ini. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah 2K minus 1. Sehingga kita masukkan 2 kali 21/2 ini, karena K-nya adalah 21/2, dikurangi 1, begitu. Kalau kita kalikan 2 kali 21/2 ini, maka 2 ini hilang dengan per 2 ini, sehingga tinggal 21 kurangi 1. Hasilnya berapa? 20. Sehingga ya jawaban yang benar adalah pilihan B. Soal kedua, penyelesaian dari persamaan berikut adalah. Nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas bersama. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Nah, di sini juga memuat pecahan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghilangkan bentuk pecahan ini. Caranya bagaimana? Ya, betul. Kita kalikan dengan bilangan yang merupakan KPK dari kedua penyebut ini. 3 dan 12. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah
12. Jadi kita kalikan dengan 12 sehingga bentuknya seperti ini. Kalau kita hitung ya 2/3 kali 12 itu berapa? Ya ini bagi dulu 3, 12 bagi 3 itu 4, kalikan 2 hasilnya 8. Nah ini 7/12 kali 12 ya hilang 12-nya, tinggal minus 7. Sehingga jadinya adalah ini kita ganti dengan 8, nah di depan ini kita ganti dengan minus 7. Nah baru kita kerjakan dengan mengalihkan bilangan yang di luar ini ke dalam kurung, sehingga diperoleh 8x plus 8 sama dengan min 7x min 42. Min 42 ini asalnya dari min 7 kali 6 ini ya. Nah kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, yang ada variabelnya kita kumpulkan sebelah kiri, yang tidak ada variabelnya kita kumpulkan sebelah kanan. Jadi minus 7x ini akan pindah ke kiri menjadi plus 7x. Sedangkan plus 8 ini pindah ke kanan menjadi min 8. Bentuknya seperti ini. Baru kita kerjakan semua. 8x tambah 7x jadinya 15x, dan ini menjadi berapa? Ya min 50. Langkah selanjutnya adalah membagi dengan 15, sama-sama bagi 15, sehingga yang tersisa di sebelah kiri hanya x dan di kanan menjadi min 50/15. Nah ini masih bisa disederhanakan. Sama-sama bagi berapa? Iya, sama-sama bagi 5, sehingga hasilnya adalah min 10/3. Nah sudah dapat jawaban yang benar, yaitu pilihan D. Soal ketiga, suatu persegi panjang memiliki keliling 52 cm. Jika panjangnya 6 cm lebih panjang daripada lebarnya, maka luas persegi panjang tersebut adalah. Nah, ini kita sudah diberikan soal yang berbentuk cerita sekarang, bukan dalam bentuk persamaan. Oleh karena itu, kita harus memikirkan bagaimana persamaannya. Silakan kalian jawab sendiri terlebih dahulu. Baik, mari kita selesaikan bersama. Pertama, kita misalkan lebarnya sama dengan X. Nah, kalau lebarnya sama dengan X, panjangnya bagaimana? Nah, kita baca lagi soalnya. Panjangnya 6 cm lebih panjang daripada lebarnya. Sehingga kalau lebarnya X, maka logikanya panjangnya adalah X tambah 6. Karena dia lebih. Panjang itu lebih panjang daripada lebarnya 6 cm. Sehingga jadinya panjang adalah X tambah 6. Lalu kelilingnya, kita tulis dulu rumus keliling di sebelah sini. Nah, keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kelilingnya diketahui dari soal, katanya 52. Sehingga 52 ini sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini juga sudah berbentuk persamaan, begitu ya. Nah, dari persamaan ini kita sama-sama bagi 2 di kiri sama kanan. Nah ini sebelah kanan ini walaupun ini ada tanda tambah gitu ya, tanda tambah dalam kurung, tetapi bentuk besarnya ini adalah perkalian, sehingga ini adalah satu suku. Nah kalau nanti dibagi 2 ya hanya 1 dibagi 2, yaitu angka 2 ini yang di dalam kurung ini tidak ikut dibagi 2 karena sudah angka 2 ini dibagi 2 begitu. Sehingga hasilnya adalah P tambah L sama dengan 52/2. Atau kita baca terbalik, 52/2 sama dengan P tambah L begitu. Nah ini bisa dihitung, bagi 2 berapa? 26. Nggak apa-apa nulisnya bolak-balik begitu, kita tukar posisi ya. Nah P tambah L sama dengan 26. Sementara kita tadi sudah memisalkan panjang dan lebarnya. P sama dengan X tambah 6 ini, L sama dengan X. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, hasilnya adalah X sama 6 tambah X itu sama dengan 26. Ya karena P-nya sama dengan X sama 6 ini tadi. Ya, lalu L sama dengan X. Kemudian kita kerjakan, ini sebenarnya ya X tambah X jadinya berapa? Ya betul, ini kalau kita kumpulkan ini jadinya 2X tambah 6 sama dengan ya tetap 26 gitu. 2X tambah 6 sama dengan 26. Ya dari sini ya tanpa teori pun kita bisa menjawab bahwa 2X sama dengan berapa? Iya 20 begitu. Lalu X-nya berapa? Iya, X-nya sama dengan 10. Sudah dapat jawabannya? Belum. Kita ditanyain
luasnya, luas persegi panjang. Ini baru dapat X. X ini apa? X ini lebar, ya kan? Ya, kita ke sini terlebih dahulu. Jadi, ya lebarnya sama dengan 10. Karena tadi lebarnya adalah X, sementara X ketemu 10. Sehingga lebarnya adalah 10. Panjangnya berapa? X tambah 6. Jadinya berapa? Ya, 16. Panjang dan lebar sudah ketemu, maka luasnya, masa luas persegi panjang harus ditulis lagi rumusnya. Luas persegi panjang, ya panjang kali lebar. 16 kali 10. Hasilnya 160 cm persegi. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan A. Soal keempat. Pada tahun 2002, usia seorang anak sama dengan seperempat usia ibunya dalam tahun. Jika pada tahun 2006 usia anak tersebut sepertiga usia ibunya, maka anak tersebut sebenarnya lahir pada tahun berapa? Nah, ini juga soal dalam bentuk cerita. Soal-soal seperti ini juga sering muncul pada tes CPNS, adik-adik ya. Jadi kalau kalian bisa menjawab soal ini, minimal salah satu jenis soal di tes CPNS kalian sudah tahu. Padahal ini adalah pelajaran SMP ya. Nah, ini pilihannya. Ya, nantilah urusan pilihannya nanti. Silakan kalian coba dulu untuk mengerjakan sendiri. Bagaimana bisa mengerjakannya? Baiklah, kita bahas bersama ya. Ya, kita data ulang dulu pada tahun 2002. Nah, kita misalkan dahulu usia anaknya sama dengan X. Lalu kita perhatikan kalimatnya. Usia seorang anak sama dengan seperempat usia ibunya. Berarti usia ibunya 4 kali usia anaknya. Kalau usia anaknya seperempat usia ibunya, ya logikanya usia ibunya 4 kali usia anaknya. Nah, sekarang usia anaknya X, maka usia ibunya, iya betul, 4X begitu. Lalu tahun 2006 bagaimana? Ya tahun 2006 itu kan 4 tahun setelah tahun 2002. Sehingga usia anaknya bertambah 4 tahun, usia ibunya juga bertambah 4 tahun begitu. Sekarang usia anaknya menjadi X tambah 4. Kenapa? Ya karena itu 4 tahun yang lalu X, maka sekarang tahun 2006 jadinya X tambah 4. Karena dari 2002 ke 2006 itu 4 tahun. Usia ibunya berapa? Ya betul, 4X tambah 4 juga. Karena sama-sama nambah 4 tahun, ya kan? Selanjutnya kita perhatikan pernyataan berikut. Usia anak sama dengan sepertiga usia ibu. Nah itu di tahun 2006. Nah dari pernyataan ini juga kita bisa ketahui bahwa usia ibunya berapa kali usia anaknya. Iya betul, jadi usia ibu sama dengan 3 kali usia anak itu ya. Kemudian kita masukkan usia ibu sudah diketahui ini sama dengan 4X plus 4. Sehingga jadinya begini. 4X plus 4 sama dengan 3 kali X plus 4. Ya ini punya ibunya, ini punya anaknya. Usia ibu 3 kali usia anak begitu. Lalu kita kerjakan. Nah ini tetap, lalu yang sebelah kanan ini akan menjadi ya 3X plus 12. Karena kita kalikan 3-nya ke dalam begitu. Kita kumpulkan yang ada X-nya sebelah kiri, yang tidak ada X-nya sebelah kanan. Jadinya demikian. Ya ini jadinya minus 3X, ini jadinya minus 4. Sehingga diperoleh X sama dengan 8. Nah ini baru dapat nilai X. X ini apa? Kita lihat asalnya tadi. Oh, X ini adalah usia anak ketika X ini adalah usia anak pada tahun 2002. Mari kita lihat. Lalu tahun lahir anak berapa? Ya karena X ini adalah usia anak pada tahun 2002, maka tahun lahirnya adalah tahun 2002 ini dikurangi usianya. Jadinya 2002 kurangi 8. Hasilnya ya tahun 94. Maka jawaban yang benar adalah pilihan C. Soal kelima. Sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8x plus 2 meter dan lebar 6x min 16 meter. Jika keliling taman tidak kurang dari 140 meter, maka panjang taman tersebut atau P adalah. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu.
Baiklah, kita bahas bersama. Nah, kita tulis dulu informasinya. Kita misalkan panjangnya sebagai P itu dari soal diketahui sama dengan 8x plus 2. Lalu lebarnya kita tulis L itu sama dengan berapa? Ya, 6x kurang 16. Dari rumus keliling yang tadi juga kita sudah bahas, kita tahu bahwa kelilingnya sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kita tulis kelilingnya sebagai K. Nah, K sama dengan, kita masukkan nilai P dan L yang diketahui tadi yang masih dalam bentuk X tersebut. Kita taruh di sini untuk P-nya, kita taruh di sini untuk L-nya. Baru kemudian dikerjakan di bagian dalam ini. Nah, 8x tambah 6x itu hasilnya adalah 14x. Kemudian plus 2 min 16. Atau dibalik, min 16 plus 2. Ya, hasilnya adalah min 14. Nah, kemudian kita ke kalimat berikutnya atau ke pernyataan berikutnya bahwa kelilingnya tidak kurang dari 140 meter. Atau dalam kalimat matematikanya kita tulis K lebih dari sama dengan 140. Tidak kurang itu artinya boleh sama, boleh lebih. Sehingga jadinya seperti ini kalimat pernyataannya jadinya. K lebih dari atau sama dengan 140. Nah, karena K ini tadi sudah ketemu sekian, ini 2 kurung 14x min 14, kita pindahkan saja ke sini, begitu ya. Jadinya 2 kali 14x min 14 lebih dari sama dengan 140. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita sama-sama bagi 2. Kembali kalian harus perhatikan yang sebelah kiri ini sebenarnya hanya satu suku, walaupun di sini ada tanda minus begitu ya. Karena ini bentuk besarnya adalah perkalian 2 kali sesuatu begitu. Ini adalah satu suku sehingga yang dibagi hanya yang di depan ini. Kemudian yang di sebelah kanan juga ikut dibagi. Hasilnya menjadi 14x min 14 lebih dari sama dengan 70. Selanjutnya sebenarnya kita bisa memindahkan minus 14 ini ke kanan. Tetapi akan lebih mudah kalau kita bagi saja ini semua ruas dengan 14. Jadi ini dibagi 14 semua ya. Nah, sekarang yang di sebelah kiri ini sudah menjadi 2 suku karena ini bukan perkalian, ini hanya satu suku di depan dikurangi suku di belakang. Jadi ini dihubungkan dengan tanda minus sehingga ini adalah 2 suku. Sehingga kalau kita bagi dengan 14, kedua-duanya ini harus dibagi. Sehingga hasilnya adalah ini di depan 14x bagi 14 hasilnya x, min 14 bagi 14 itu hasilnya min 1. Dan 70 dibagi 14 itu hasilnya adalah 5. Bentuknya seperti ini. Nah, sekarang baru kita pindahkan minus 1 ini ke kanan. Hasilnya x lebih dari sama dengan 6. Tetapi yang ditanyakan bukan x, melainkan adalah panjangnya. Nah, kita pindahkan dulu panjang ini yang P sama dengan 8x plus 2 ini kita pindahkan ke sini. P sama dengan 8x plus 2. Nah, kemudian kita tahu x-nya lebih dari sama dengan 6. Nah, kalau kita gabungkan kedua pernyataan ini hasilnya sebagai berikut. Nah, P lebih dari sama dengan 8 kali 6 tambah 2. Oh, 6-nya dari mana? Dari sini. Ya, karena x-nya ini lebih dari sama dengan 6, maka jadinya P itu lebih dari sama dengan 8 kali 6 plus 2. Ya, kalau dihitung selanjutnya ini akan hasilkan angka 50. Demikian sehingga jawaban yang benar adalah pilihan B. Demikianlah adik-adik, kita sudah membahas 5 soal yang berhubungan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi ikuti selalu perkembangan dari channel ini dan jangan lupa beritahukan ke teman-teman kalian sehingga lebih banyak lagi yang bisa belajar dari channel ini.
Selamat belajar di rumah saja dan sampai jumpa di video berikutnya.